Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di video belajar dari dasar bareng Gapah Lingual. Dan pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai hubungan antar kalimat. Nah, kalau dalam soal SNBT, biasanya nanti kita akan ketemu nih tipe-tipe soal yang menanyakan kepada kita apa sih hubungan antara kalimat satu dan kalimat dua gitu, atau apa tujuan dari kalimat keberapa dalam suatu paragraf. Nah, aku mau mengingatkan kalian dulu disclaimer ya guys, sebelum kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, supaya kalian itu ngelink ya dengan materinya. Kalian harus pelajari dulu basic skill atau materi prasyarat. Jadi materi prasyarat untuk materi tentang hubungan kalimat ini adalah konjungsi ya. Terutama konjungsi berdasarkan fungsinya gitu. Kenapa? Karena ketika kita ingin menentukan hubungan kalimat yang tepat, kita itu harus mengetahui hubungan-hubungan kalimat tersebut. Salah satunya kita tuh bisa mengecek dengan apa? Dengan keberadaan konjungsi yang ada pada suatu kalimatnya gitu ya. Jadi aku sarankan buat kalian yang belum menonton video atau mempelajari materi tentang konjungsi, boleh dicek dulu udah ada video tentang konjungsi di playlist belajar ini. Baru setelah kalian tamat materi konjungsinya balik lagi ke sini terus nonton videonya. Tapi kalau kalian udah paham, boleh langsung disimak. Kita akan langsung masuk ke materi mengenai hubungan antar kalimat. Oke, sekarang kita akan membedah secara dasar dulu gitu ya. Hubungan antar kalimat itu sebenarnya hubungan yang seperti apa? Nah, biasanya guys, dalam suatu paragraf itu antara satu kalimat ya dengan kalimat yang lain, itu tuh dia memiliki hubungan ya. Dan hubungan antar kalimat ini dapat dilihat berdasarkan konteks kalimatnya atau konjungsi yang menyertainya, yaitu konjungsi berdasarkan fungsinya ya. Misalnya konjungsi yang menyatakan suatu pertentangan, penambahan, sebab akibat, penguatan, dan lain-lain. Nah, beberapa contoh konjungsi yang itu ada dalam suatu paragraf yang kita lihat dari hubungan antar kalimatnya, itu bisa kita lihat dari apa? Dari konjungsi-konjungsi berikut ini. Cuma biasanya nanti penandanya adalah di konjungsi antar kalimat ya. Misalnya nih kalau kedua kalimat itu menyatakan penambahan, biasanya nanti akan disertai dengan konjungsi betul ya. Selain itu misalnya. Kemudian kalau misalnya dia menyatakan pemilihan, nah itu biasanya atau gitu ya. Tapi kalau atau biasanya nggak ada di awal kalimat sih. Kemudian kalau bahkan misalnya itu menyatakan bahkan, itu penegasan ya. Oke. Kemudian kalau dia menyatakan sebab, itu bisa karena atau bisa juga misalnya sebab. Kemudian kalau dia menyatakan akibat, itu bisa misalnya dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Kemudian kalau dia menyatakan perlawanan, nah ini misalnya namun gitu ya. Kalau simpulan apa nih guys? Iya, misalnya tuh jadi ya, dia biasanya menyatakan suatu simpulan. Kalau rincian? Kalau rincian tuh biasanya ya suatu rincian ya, tapi dalam suatu kalimat yang menyatakan rincian biasanya ada kayak konjungsi yaitu, kemudian juga seperti gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kalau contoh ya misalnya contohnya dan lain-lain gitu ya. Seperti sini nanti ada rinciannya ya, rincian 1, rincian 2, rincian 3. Kemudian kalau penjelasan itu bisa misalnya bahwa. Nah, ini tuh yang terlihat secara langsung melalui konjungsi. Tapi nanti ada juga yang nggak terlihat secara langsung melalui konjungsi ya. Jadi emang kita harus cek berdasarkan kalimat itu sendiri gitu ya. Nanti ada yang hubungannya itu seperti itu. Misalnya nanti ada beberapa paragraf nih, ada kalimat 1 sama kalimat 2 tanpa ada konjungsinya gitu ya. Misalnya ini ada kalimat 1 di sini gitu ya. Terus di sini ada kalimat 2 tanpa konjungsi ya. Jadi di sini tidak ada konjungsinya. Nah, disinilah kita nanti harus ngecek hubungannya itu apa. Ya berarti harus cek dengan cara analisis hubungan keduanya dengan sesuai dengan konteksnya.
Gitu ya. Ini secara konsepnya dulu. Nah, biar kalian lebih paham gitu ya tentang hubungan-hubungan antar kalimat tersebut, di sini aku kasih satu tabel yang nge-recap ya beberapa konjungsi berdasarkan fungsi. Yang ini mostly adalah konjungsi antar kalimat ya, karena memang itu penandanya kan memang di awal ya. Jadi tadi yang udah sempat aku mention juga ada konjungsi penambahan misalnya. Kemudian juga perlawanan, pertentangan, temporal ya atau waktu, syarat, pengandaian, tujuan, sebab, akibat, penguatan, simpulan, dan konjungsi-konjungsi lain juga bisa jadi ada ya di luar ini gitu. Nah, kalau ada konjungsi-konjungsi ini itu bisa kita sinyalir ya bahwa kalimat itu tuh memang dia menyatakan suatu menyatakan suatu fungsi tertentu gitu ya, yang ada dalam suatu kalimatnya. Jadi memang kalian tuh PR banget nih untuk memahami konsep-konsep konjungsi itu sendiri dan fungsinya ya, ini yang paling penting. Dan menurutku tuh nggak terlalu banyak ya, jadi ini bisa dihafalkan sebagai apa ya, semacam investasi lah supaya kalian itu nanti kalau dapat soal tipe seperti ini tuh nggak kebingungan lagi gitu ya. Ini boleh kalian catat, boleh kalian screenshot, free gitu ya, silahkan supaya nanti kalian juga bisa tahu ketika menjawab soal yang tipenya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan siap-siap gitu ya untuk coba menganalisis ya satu paragraf utuh dan kita akan cermati ya bagaimana hubungan antar kalimat dalam paragrafnya. Oke guys, di sini aku punya satu paragraf utuh ya, yang terdiri atas beberapa kalimat dan masing-masing kalimatnya ini dia akan kita cari ya hubungannya itu apa gitu. Ada yang langsung ditandai dengan konjungsi, ada yang nggak ada konjungsinya. Jadi kita emang harus cari tahu sendiri hubungannya apa. Kalau kalian perhatikan mana nih? Konjungsi yang menandakan fungsi tertentu dalam suatu kalimat. Kalian bisa langsung ketemu nggak? Di antara kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf ini. Betul, ada di padahal ya. Nah, ini udah jelas banget. Berarti hubungan antara, oh ini aku nomorin dulu deh, biar kalian lebih paham ya. Ini kalimat 1, kalimat 2, kemudian ini kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, dan kalimat 6. Berarti kita bisa tahu hubungan kalimat 4 dan kalimat 5 ya. Oke, bentar. Hubungan antara kalimat 4 dan kalimat 5 itu adalah pertentangan ya. Hubungan K4 dan K5 adalah pertentangan. Nah, ini kita coba lihat dari konteksnya ya. Harusnya pertentangan. Posisi kita masih pada angka 2,5%. Ya, posisi kita tuh masih rendah berarti ya, masih ada di angka 2,5% dari total prestasi energi terbarukan yang ada. Padahal potensi surya di Indonesia tuh melimpah, berarti bener ya, kondisinya tuh kecil banget padahal aslinya melimpah, berarti kan bertentangan. Ini benar, berarti valid ya, hubungannya adalah hubungan pertentangan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kalimat 1 dan kalimat 2 ya, kita lihat dulu di sini. Dalam Komitmen Paris Agreement 2030 ditargetkan terjadi penurunan CO2 sebesar 29% dibandingkan dengan penurunan pada 2005 sebesar 41%. Intinya adalah 2030 itu ditargetkan terjadi penurunan karbon dioksida ya yang ada dalam Paris Agreement gitu ya. Secara spesifik kata kuncinya di sini. Usaha pencapaian tersebutnya merujuk ke mana nih? Merujuk ke ini ya, target penurunan CO2 ya. Jadi kita tandain dulu di sini tersebut di sini adalah target penurunan CO2 ya. Target yang ada di kalimat 1 ya. Berarti dia kalau kita lihat dia ini kayak ngejelasin gitu ya. Kalimat 1. Berarti bisa kita katakan hubungan antara kalimat 1 dan 2 K1 dan K2 itu bisa kita sebut penjelasan karena dia tuh ngejelasin lagi kalimat 1 tuh apa rincian usahanya yang dapat dilakukan ternyata adalah di sini yaitu ditempuh dengan mengembangkan sektor swasta yang bergerak di industri panel surya. Kemudian yang selanjutnya posisi Indonesia pada 2021 dalam hal pemanfaatan energi terbarukan masih rendah.
gitu ya. Nah, kalau kita lihat hubungan 2 dan 3 ini nggak ada hubungan spesifiknya ya, karena hubungan 3 ini lebih jelasnya itu di kalimat 4 ya, di sini. Posisi Indonesia pada 2021 dalam hal pemanfaatan energi terbarukan masih rendah ya. Berarti kalau kita lihat rendahnya itu mana, dibuktikan dengan adanya apa? Dibuktikan dengan adanya, betul, ada bukti. Berarti hubungan kalimat 3 dan 4 adalah, iya ya, di sini ada bukti nih. Berarti kita bisa kita katakan hubungan kalimat 3 dan 4 itu adalah penguatan, betul. Ada buktinya. Bisa juga dengan konjungsi bahkan gitu ya, tapi kebetulan di sini dia pakainya data. Kalau ada data, itu dia menyatakan suatu bukti ya. Oke, tadi hubungan 4 dan 5-nya udah, sekarang kita lihat ke kalimat 5 dan 6. Padahal potensi tenaga surya di Indonesia sangat melimpah. Energi surya juga termasuk energi yang demokratis karena ketersediaannya yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di sini kalau kita lihat dia menambahkan informasi ya. Jadi kalau kita cek nih, yang pertama dia bilang kalau potensi tenaga surya di Indo itu melimpah. Kemudian yang kedua dia bilang selain melimpah dia juga energi yang demokratis. Jadi dia menambahkan info tentang energi surya. Jadi kalau bisa kita katakan berarti hubungan kalimat 5 dan kalimat 6 itu adalah apa? Ya, bisa penambahan info ya. Kebetulan di sini nggak ada konjungsinya ya. Kalau ada konjungsinya kayak selain itu gitu ya, itu kan lebih mudah, lebih merepresentasikan ya. Jadi nanti cara melihat hubungannya seperti itu ya guys ya. Sebenarnya ada banyak hubungan-hubungan lain, nanti bisa kalian pelajari secara mandiri. Tapi aku udah kasih hacknya gitu ya dan guideline-nya. Semoga video singkat ini bermanfaat dan aku nggak bosan ngingetin kalian untuk sering latihan soal dan kuasai dulu basic skill-nya ya. Itu aja video mengenai materi hubungan antar kalimat gitu ya di video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.